Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rahmatan lil alamin. Wa insyaallah nahdi syafaatihi ila daris salam amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa musabbilillah hatta yarji. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika min syahidin wa musykirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang menjadi rutinitas kita di setiap pekannya, yaitu malam Jumat dalam ta'lim menuntut ilmu. Semoga apa yang kita langkahkan kaki kita dari rumah menuju musola ini Allah catat sebagai pahala kebaikan dan beberapa timbangan kelak di yaumil qiyamah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan iman, Islam dan sehat walafiat. Lagi-lagi asbab daripada itu semua adalah berkumpul di tempat yang ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Karena Masya Allah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Syarifuddin Al-Jabari yang insyaallah akan mengisi pada pekan hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian panjangkan umurnya dan diberikan ketaatan, sudah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu juga menjadi doa kita bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ada keperluan jadi didahulukan untuk mengisi tausiahnya kepada Al-Mukarram Ustaz Syarifuddin Al-Jabari. Kami persilahkan. Shallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ini coba untuk membahas tentang masalah kurban, yang insya Allah kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Kurban ini tidak terlepas dari yang namanya kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi sungguh telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad untuk mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam tatanan ilmu fikih, kurban itu menyembelih binatang ternak, ya, ternak
pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban ini punya hukum wattafaqal ulama'u annal udhiyata sunnatun muakkadatun. Ulama berpendapat mayoritas bahwa kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, karena Rasul melakukan yang namanya kurban. Karena sunnah muakkad, di antara mazhab Syafi'iyah itu menghukumi kurban itu sunnah muakkad. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah, tetapi sangat selektif dalam usia binatang kurbannya. Enggak boleh kurang dari usianya. Itu mazhab Syafi'i. Kalau domba ya masuk setahun lah. Domba itu setahun udah kupang. Tetapi mazhab yang lain ada beberapa bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kalau wajib, tetapi tidak terlalu selektif tentang umur. Yang penting itu kambingnya, sapinya ada jogrogannya. Ya, enggak dibilang kecil banget. Kalau kecil banget anak kambing, ya kan. Kita juga orang Tegal motongnya, ya kan. Iya gitu, nggak Tegal. Tapi disifati keumuman belum gede banget, tapi nggak kecil banget. Kalau kecil mah anak kambing yang belum cukup umur lah gitu ya. Itu mazhab selain Syafi'iyah, Malikiyah itu menghukumi wajib. Jadi tidak apa-apa meskipun kambingnya belum kupak, belum masuk umur, tapi setiap kita wajib. Itu mazhab Maliki. Selain mazhab Syafi'iyah berpendapat ada yang wajib, tetapi dia tidak terlalu selektif masalah umurnya. Ya, di bawah 2 tahun kalau kami kacang, di bawah setahun untuk domba tidak apa-apa. Yang penting ada wujud kambingnya, ada wujud sapinya. Nah, meskipun ini kurban ini sunnah muakkad, kita ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis, man kana lahu sa'atun falam yudh fala yaqrabanna musallana. Siapa aja yang punya keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Kalau orang punya kemampuan seyogianya untuk berkorban, jangan sampai seumur hidup belum pernah berkorban. Jangan sampai seumur hidup sampai meninggal belum pernah korban. Karena kalau hitungan ekonomis kita ini sebenarnya bisa. Asal apa? Asal ada niat dan ada kemauan. Niat pasang niatnya, kemauan action, gitu lah. Jangan niat doang, action kagak ada. Ya udah nih, seumur hidup kagak ada actionnya bisa. Apa actionnya? Ya nabung, gitu ya. Karena kalau hitungan ini Pak, maaf ya, saya ini perokok, saya ngopi, saya ngeteh. Anggaplah yang paling murah rokok 20.000, kalikan sebulan 600.000. Setahun jangan hitung 12, 10 bulan berapa juta? 600 kali 10 bulan berapa? Kalau ngitung cepat benar. Bisa nggak beli kambing? Bisa. Belum. 6 juta. Oh, 6 juta Lebih. Saya beli kambing domba tipe D. Itu 3.600.000. Tuh. Karena tahun ini saya pengen ke kambing. Saya beli domba. Harga tipe D 36. Ya. Itu bisa.
saya perokok, saya pengopi, saya minum teh. Kita punya niat gitu loh, dan action. Jangan sampai udah nggak ngerokok, udah nggak ngopi, nggak ngeteh, orang korban. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Hah? Hah? Oh banyak. Berarti pada berasa kamu ya? Samsung 24 sekarang Pak. Kalau Surya Pro saya 32. Kita hitung 20.000 yang murah tuh rokok setahun 6 juta. Nggak korban. Itu yang rokok, yang ngopi. Yang parahan lagi udah nggak ngerokok, udah nggak ngopi, nggak ngeteh. Orang korban udah punya anak 5, aduh. Jadi sebenarnya kita bisa. Contoh ya, Pak Ustadz kalau 20.000 kebanyakan sehari mah. Ceban. Sebulan 300.000, setahun 36. Bisa nggak beli kambing? Terus domba tipe D berat 40 kilo, 37 sampai 40 kilo. Bisa. Apa Ustadz kalau ceban kebanyakan sehari? Goceng. Berarti sebulan 150.000 kalikan 10 bulan 1,5 juta. 1,5 juta, gampang gitu ya. 1,5 juta bisa nggak beli kambing? Bisa, anaknya. Kalau setahun belum bisa, tidak apa-apa, simpen. Tahun besok dengan jumlah yang sama 3 juta. Ada nggak kambing 3 juta? Ada, berarti orang ini bisa korban nungguin berapa tahun? Udah nggak ngerokok, udah nggak ngopi, nggak korban lagi. Jangan sampai seumur hidup belum pernah kurban, jangan Pak. Karena satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Kurban keluarga Bapak Rusdi. Pak Rusdi dapat pahala, istri dapat pahala, anak dapat pahala. Tidak usah 5 kambing, 1 cukup, semua dapat pahala. Itu kan enak. Artinya apa? Ada niat, ada kemauan. Almarhum dia janda, nggak punya laki. Janda nggak punya laki. Iya, kasih ngomong bener. Saya ingat tuh waktu dia masih hidup, dia itu ngumpulin kurban 6 tahun lebih. Jual asinan jadi toples, bangkoang, nanas, timun tuh ya yang kata ada kuahnya. Kan berapa sih untungnya? Tapi niatnya lebih besar dari apa duitnya. Dia dulu punya duit kalau nggak salah 2.500.000 apa ya. Terus tambahin sama Ustadz Amirul. Masih ada jalan Haji Mahtum tuh, gitu. Itu beli tuh 3 juta Pak, ditambahin gopek sama Ustadz Amirul. Itu dia apa? 6 tahun ngumpulin 2,5 juta. Itu janda nggak punya laki, jual asinan, bisa korban nungguin berapa tahun? 6 tahun. Jadi jangan sampai sekali lagi tidak korban. Kalau korban nanti ajarkan sama anak kita. Nah, tuh ayah beli kambing tuh, ayah korban. Ya nanti kamu udah dewasa, berkeluarga, jangan lupa korban seperti ayah yang hari ini mengorbanin untuk kita sekeluarga. Jadi ada apa unsur pendidikan. Begitu loh. Anak Pak, kalau bapaknya beli kambing girang. Iya girang. Ayah beli kambing mana? Kambing ayahku warnanya putih tuh. Itu anak-anak kegembiraan. Meskipun dia bukan yang berkorban, tapi ayahnya, tapi anak akan merasa bangga. Ada proses pendidikan yang namanya keagamaan kepada anak kita. Merasa bangga. Begitu. Jadi sekali lagi setiap kita bisa. Jangan begini ya Pak Ustadz, lempangan ada hal lempangan bulan Juli lagi masukin bocah kuliah, anak SMP ya. Ya, jadi ada aja itu yang dibenturin ya, emang iya sih. Ya, tahun ini saya kayaknya nggak korban Pak Ustadz, berbawana bocah masuk SMA, ada yang kuliah. Tahun kemarin korban enggak juga. Iya,
Pokoknya doa saya mah mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita yang halal. Nabung Pak, makanya saya usulkan sama ibu buat tabungan korban. Nggak apa-apa nunggu 2 tahun kayak 3 tahun kayak. Kalau ibunya ngaji ikut tabung korban, bapaknya nggak usah karena udah ikut ibunya pasti uangnya dari bapaknya juga kan, lakinya gitu. Agar apa Pak? Agar kita merasakan betapa bahagianya kita bisa berkorban karena besar pahalanya. Tidak ada nilai pahala yang besar di area Idul Adha melainkan iraqatud dam, mengalirkan darah. Kurban itu simbol, dipotong itu motong apa? Motong sifat pelit, kikir, ego, ya kan? Karena apa yang kita keluarkan untuk berkorban tidak sebanding dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Maka mulailah menanamkan niat dan ikhtiar. Kalau niatnya bagus, ikhtiarnya udah dimulai, ntar Allah kasih rezeki Pak. Kalau niatnya udah nggak ada, untuk ke arah berkorban Allah tutup celah itu. Meskipun dia ada, tapi Allah tutup, dia nggak mau korban. Tapi kalau kita niatnya udah baik, pengen korban, kuat niatnya nabung, ya kan? Pasti Allah kasih, ada aja rezekinya. Karena Allah tidak akan mendiamkan hambanya yang punya niat baik untuk tidak Allah bukan kemudahan rezeki. Ya, jadi nanti kalau istrinya nggak ngaji, ya suaminya kita buka tabungan kurban. Agar apa? Biar kita lihat nih, gini Pak, logikanya begini Pak. Ini kita nih 10 orang dari sini mau ke pasar Jumat, naik motor semua Pak. Masih ada 10 orang. Startnya sama lah kerempat. Startnya sama, nyampainya sama nggak? Sama nggak? Kita 10 orang motor dari kerempat ke pasar Jumat bareng nih. Nyampainya bareng nggak? Enggak. Bergantung berani ngegasnya. Iya, nomor 1 cuma 20 sampai Masjid Agung Ciputat ada angkot berhenti dia berhenti kan. Yang kedua kan 30 larinya, yang kedua 40, 60, ada yang 100 ngebut ya kan. Yang kenceng ngebutnya itu cepat nyampe nya. Gitu. Yang lambat ya lambat nyampe nya. Kalau dia ngegas setahun, kenceng nih setahun dia korban. Yang lambat ya mungkin 5 tahun baru korban, enggak apa-apa. Yang penting ada niat, ada usaha, enggak apa-apa. Mau 5 tahun baru alhamdulillah semuanya. Anak bapak udah ada kerja, ajarin. Belum nikah biar barokah rezekinya, biar barokah dia punya gaji, kumpulin duit, kurban. Beli kurban. Bilang, "Pak, tahun ini aku beli kambing untuk kurban bapak dan keluarga." Duitnya duit anak. Keluarga bapak Ustaz Syafaat, bapaknya pahala, istri pahala, anaknya beli kambing pahala, adik-adiknya pahala, begitu. Jangan sampai kerja ngerit motor bisa, DP 3 juta, berapa tahun? 2 tahun setengah, lah kan lama. 1.200.000, kalian kan 2 tahun setengah, KNDP banyak. 1,5 juta nih sebulan anggaplah 1 juta dah. Tuh 2 tahun setengah kan lama. Motor lunas udah setahun lebih nggak korban. Kan kalau 1 juta kan 4 bulan 4 juta, nggak usah nungguin sampai 2 tahun setengah, 4 bulan dia bisa korban. Motor dia beli 2 tahun dibudakin amat mak kreditan. Ada yang begitu? Zaman dulu sepeda, kita beli sepeda 3,5 juta nggak pakai puyeng. Ya beli aku sepeda, tungguin tahun besok. Kakak ngomong begitu mana? Lah duitnya ada, berangkat mana? Ke toko sepeda. Yang mana ini? Ini berapa nih? 8 juta. Ada nggak parohnya? Ada apa ya Pak? Dibayar 4 juta nggak nungguin sampai setahun. Hari itu dibayar. Urusan segitu kita mau, kenapa urusan untuk Allah, untuk kita kepada nggak berani. Tuh, HP bininya hilang,
Wah, Pak hilang. Ngapa jatuh? Dan ntar papa beliin lagi. Transfer 5 juta bininya kan. Gampang banget langsung beli HP baru mah. Untuk diri kita kepada Allah kita susah. Tuh, kita kadang-kadang salah menempatkan nilai-nilai kecepatan dalam bersedekah. Apa lambat kalau anak kalau kerja, ajarin Pak beneran. Ajarin, tanamkan. Bapak pengen kurban, tapi duitnya kagak ada. Anak 5 udah berkeluarga semua. Patungan 100 juta beli kambing 5 juta kan gede. Sebenarnya begitu, cuman anaknya nggak peka nungguin bapaknya meninggal dulu. Kasihan bener tuh orang tua. Jujur Pak, bapak udah punya anak kerja, dibeliin kambing sama anaknya hasil kerjaannya dia, seneng apa kagak? Begini Pak, puji anak bapak. Hebat Mas, hebat Bang. Begini tuh ya. Puji dia. Agar apa? Dia bangga. Orang tuanya bangga, anak itu senang. Alhamdulillah Mas sudah bisa korban. Meskipun Mas belum berkeluarga, semoga dengan korban rezeki Mas nanti tambah barokah. Begitu doanya orang tua. Jadi ketika anak melakukan kebaikan untuk keluarga, puji dia dan doakan dia, karena doa orang tua gak bakal ditolak. Mas korban, alhamdulillah, pertahankan. Meskipun bapak belum bisa korban, tapi Mas sudah luar biasa. Belum rumah tangga udah bisa berkorban. Bapak dari rumah tangga, sampai Mas kerja gajian, bapak nggak korban. Padahal bapak nggak ngerokok, nggak ngopi. Iya, berarti kan anaknya hebat. Belum berkeluarga, udah bisa berkorban. Doain anaknya, ya kan, kepada Allah biar umurnya barokah, rezekinya barokah, begitu dia barokah. Udah doa kita nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kapan waktunya? Ya setelah sholat Idul Adha. Sekarang ada beli kambing nih, mau dikorbankan, malam takbiran dipotong sama ade. Boleh nggak? Boleh. Malam takbiran? Boleh. Namanya kurban bukan? Kenapa bukan? Soalnya sebelum Idul Adha. Belum waktunya. Gitu. Belum waktunya. Dapat nggak pala? Ya dapat. Kalau motong kambing ngasih tangga, ngasih ustadznya gitu. Kalau makan dewek mah berarti kan dokoh namanya. Ya. Nah, sampai kapan? Sampai yaumut tasyrik. Kalau lebaran misalnya hari Kamis, ya. Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Minggu masih boleh. Tapi sebelum asar. Hari terakhirnya seperti di Bappenas itu saya motong itu hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti hari ke-3. Motongin kenapa? Pada kerja kan? Nah gitu tanggung. Jadi kalau lewat Senin motong boleh, cuman enggak dimakan korban. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Begitu. Kambingnya diusahakan yang gemuk, karena yang akan diambil dagingnya. Meskipun dagingnya nggak bakal sampai kepada Allah, la yanalul luhumha wala dimauha walakin yanalul taqwa. Yang nyampe adalah niatnya, bukan dagingnya, darahnya, kulitnya, enggak. Niat. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya belum akikah. Korban dulu apa akikah? Nanya sekarang, korban. Yang dekat lagi, tuh. Kalau nanyanya habis sudah ada hak, Ustaz, saya belum akikah. Akikah dulu apa korban? Selain ada nih, akikah lah, aku masih lama gitu. Dan beda antara akikah dan kurban. Kalau akikah mah istilahnya tanggung jawab orang tua. Kalau kurban individu. Akikah seumur hidup sekali, kurban setiap tahun sekali, begitu. Dan nggak ada kaitannya antara akikah dan kurban. Nggak sah orang korban kalau belum diakikahkan, nggak ada, karena berbeda. Nah, ini mah akikah kagak, korban kagak. Iya, kan orang nanya, Pak Ustadz, akikah dulu kurban. Saya belum akikah sama orang tua saya, belum berakikah, maka juga belangsak, ya kan? Nanya doang, akikah kagak, korban kagak. Iya,
Ada yang begitu nanya, ya nggak apa-apa, mungkin dia nanya dulu kali ya. Iya, belum dapat arisan ya. Iya, nggak apa-apa nanya, tapi harus. Iya, tuh. Ya, nah berhubungan dengan hal itu, bagaimana panitianya nih? Jadi orang yang berkorban sunnah itu boleh makan daging kurbannya. Jangan kata orang katanya orang korban sunnah boleh makan karena ada haknya. Tuh, ada haknya. Ya. Sepertiga untuk korban, tiga untuk pakai miskin, sepertiga untuk lingkungan ya. Ada haknya dikasih yang sunnah. Korban kambing jatahnya kambing. Jangan korban kambing, mintanya sapi, lebih banyak sapi, ya kan? Iya. Ya, saya apa saya namanya kambing nih, saya minta sapi aja, baca. Juga boleh lu korbannya kambing, minta sapi lah, sapi banyak aja tanya. Iya kan? Iya, ya kambing. Kecuali begini, habis buat kambing, misalnya saya kan korban kambing, Pak sapi, Pak gak doain kambing, sapi maunya kambing, Ustaz tuker mau nggak? Ustaz kambing, saya sapi sih kagak doain sapi, mau kambing saya ikhlas bener ya, ikhlas ya, nah beratan dia tentangannya. Iya enggak apa-apa, tapi jangan minta maafin gitu sapi. Yang repot Pak, itu yang korban nih. Ya kagak korban pakai rewel, kasih kambing, saya mau kambing sapi aja dah. Udah dikasih pakai protes, jangan dikasih orang gitu mah. Lu rewel lu dikasih pakai protes, pengen minta. Dia sapi pasal sama sapi kambing aja. Lu ngorban kagak, lu protes mulu lu. Udah dikasih sama panitia masih protes baik kan? Ya ilaha illallah. Ada yang begitu kan? Lu korban gak kagak? Jadi rewel banget lu. Korban. Lah kan panitia kan capek megel, lu dikasih aja pakai protes, lu kecuali lu yang korban kagak apa. Ada yang begitu. Yang repot dikasih kambing udah sapi, saya mau kambing. Tinggal terima aja alhamdulillah. Kejelekan juga orang yang menerima kupon. Jelek-jelekin panitia, membandingin tempat yang lain. Ya lu udah mau daging dikit banget dan udah gini ngenyek lagi. Korban kagak, tinggal nerima doang. Masak aja ngapa sih? Ribet amat jadi masa. Udah kalah korban dosa lagi ngenyek panitia. Iya kita udah capek goblok kita aja belum ngapa-ngapain masih bersihin apa lantai, dia udah protes banyakan sono ya sini jelek. Besok kalau itu berjalan lagi tuh. Iya. Jangan aja. Kita capek pengen nyenyein begitu. Apaan isinya cuma jeroan doang. Agak mungkin Bu, isinya jeroan doang mah lo kan dibungkus jeroan semua kan pasti ada dagingnya. Iya, jangan begitu tuh. Nah, orang yang berkorban nggak boleh ngejual jatahnya dia. Ini Pak Ali korban nih. Oh, dia lu mau nggak beli Pak daging korban gue? Berapa cepet aja dah. Nggak boleh. Karena korban nggak boleh jual. Tapi kalau yang dapat kupon dia kan kalau Pak Ali itu namanya daging kurban. Kan yang ngorban. Kalau yang ngorban itu daging doang. Pak, apa tuh daging? Jangan daging korban, emang lu ngorban? Kagak. Kalau yang ngorban namanya daging korban. Yang nggak ngorban, yang kurban daging aja gitu. Beda, makanya kalau daging aja kan ada mafia orang madap danda dapat 5 bungkus dari sini sama kan ya, bener ya. Cuman beras orang ada beras, gas aro gablek, lah kambing kulkas nggak punya. Ya kalau kelamaan lah bau tuh ini kan, lah beras nggak ada, masak pakai apaan? Dijual 3 atau kantong gocap, kan 3 pego dia beli beras, beli gas atau mana, nggak apa-apa.
Kalau orang yang dapat kupon, orang itu punya hak apa? Kalau milik udah boleh dimakan, boleh dijual. Tapi kalau yang korban punya hak makan doang, nggak boleh dijual. Tuh, ya. Harus jelas tuh. Yang selanjutnya, kulit orang yang berkorban nggak boleh dijual. Transaksi sebelumnya, Pak Subur mau nggak beli daging kurban saya? Apa kulitnya? Kemudian dia memang pengepul kulit nih, ya, nggak boleh. Saya jual kulit kurban saya sama Pak Subur meskipun dia pengepul, nggak boleh. Si pengurbannya nggak boleh. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Man bermula siapa saja, ba'a yang menjual siapa orang, jilda udhiyatihi kulit kurbannya, man ada domir kembali kepada ke depan, man, fala udhiyatalah maka enggak sah korbannya. Begitu juga nggak boleh si pemotong dibayar sama kulit sama kepala. Kata Pak Ali, Ustaz Pasha, saya nggak bayar pemotongannya, saya kasih aja bayar pala sama kulit aja, nggak boleh. Itu namanya ngejual. Karena sebagai upah pemotongan tidak boleh, maka tidak sah kurbannya. Kenapa? Menjual sesuatu dari binatang kurbannya sebagai upah tidak boleh. Kalau hadiah boleh. Saya sempat motong nih, tapi saya belum pernah lihat dia motong. Ayam juga jarang. Ayam bisa. Kambing geger, sapi lemes. Iya gitu. Jadi saat motong nih, ya kan, tidak boleh itu dibayar pakai dagingnya kayak gitu kan, palanya kan. Tapi hadiah boleh. Terus nanti mau ngepal kambing. Ya kalau kasih saya mau. Bentuknya bukan upah, tapi hadiah. Kalau hadiah tuh motong boleh, ya, pas kulitnya aja. Atau panitia boleh ngejual kulit. Panitia, bukan si pengurban, begitu. Karena hadisnya jelas, man siapa orang yang menjual kulit kurbannya, berarti kan si pengorban, bukan panitia. Kalau panitia diserahkan mah bukan milik si pengorban, udah milik apa umat. Nah kasih panitia boleh aja. Untuk apa? Ya untuk nambah, buat inventaris, beli apa, beli kampak, atau dimasukkan, atau ditambahin untuk kas musola, apa-apa. Panitia boleh jual kambingnya ke sapinya, tapi panitia ya bukan. Kedua, ketiga, kalau dia gabungan sapi, ada orang yang korbannya nazar. Kalau anak saya diterima di universitas negeri, saya mau berkorban. Tuh anaknya lulus. Tuh. Di situ hanya satu sapi, berarti kan dia digabungin 7. Sedangkan orang yang nazar tidak boleh makan daging kurbannya karena hukumnya wajib bergabung dengan sunnah. Nggak boleh tuker. Misalnya saya wajib nih, di semua 6 sunnah, saya nggak boleh makan daging sapi itu karena satu. Tuker aja mas, saat nggak boleh dong. Kami ya sapinya 1, sapi itu juga, kecuali sapinya 3. Saya kurban nazar, misalnya sapi 1, ya. Yang lain sapi 2, ya. Jadi sapi 1 saya nggak boleh makan di sapi 1 karena wajib. Tukeran namanya yang 2. Mas Darno ikutnya sapi 2. Mas Darno, panitia udah paham tuh gitu ya. Udah nggak usah ngomong udah. Saya tadi kasih jatahnya Mas Darno. Mas Darno tuker sama saya. Boleh, itu namanya panitia bijaksana, bijaksini. Begitu.
Tapi kalau nggak ada, makanya kudu jelas. Makanya saya tanya itu yang korban, ini ada kurban nazar nggak? Atau bagaimana? Kudu jelas, saya tanya ntar. Nah, kalau bagaimana saya ngorbanin orang tua saya udah meninggal. Kalau waktu hidupnya nggak ada wasiat, ada dua pendapat. Pendapat pertama nggak usah. Kalau nggak ada wasiat, kan tadi yang pertama kan kalau saya meninggal itu ada wasiat tuh. Kalau nggak ada ngomong apa-apa, nggak usah. Gimana ijab kabulnya? Gitu. Yang kedua boleh, tapi jatuhnya korban wajib. Maka ini orang nggak boleh makan binatang korban atas nama orang tua yang tidak ada wasiat, tapi disilang, gitu ya, disilang sama orang lain yang bukan, atau kambing ini saya mau ngorbanin atas nama orang tua saya tapi meninggal nggak ada wasiat, jadi wajib nih, nggak ada wasiat, tuker sama kambing yang lain, nah, gitu ya. Jangan begini, alhamdulillah nih kan tambahan paha nih, tuh kan dia nggak dapat jatah, tanya mau nggak daging kurban, ya mau, panitia bijaksana tuker kambing yang A yang wajib tuker sama yang D gitu atau yang C, jadi nggak makan dari kurban dia kayak tadi silang, jadi dia boleh juga makan binatang kurban dari silang tadi antara wajib dan yang sunnah begitu. Jadi yang nanti kegabungan sapi tuh nanti saya tanya asal siapa, kalau yang hidup sih nggak masalah kan? Atau nggak ada nazar, tenang ya kan. Istilah kita harus berupaya untuk membereskan ilmu kepanitiaannya ya, karena kan tanggung jawab juga gitu. Dan tidak boleh yang kerja udah ngantongin aja, ya kan, torpedo dikantongin ngapain? Ya ngapain, itu dosa, itu namanya maling. Lah korban bukan, yang korbannya kagak ngambil. Tidak boleh, dosa itu menjadi haram dimakannya. Kenapa? Kan bukan punya dia. Begitu loh. Kalau mau entah udah rapi, makanya entah kepada itu harus ada koordinator. Siapa yang koordinator daging, pengawasannya, ya kan? Siapa yang itulah iga pengawasannya. Agar apa? Ada job masing-masing. Tidak boleh yang bukan haknya ngambil hatta torpedonya. Karena bukan punya dia. Torpedo kayak buntut kayak nggak bakal ngaruh pak. Makan torpedo ntar dia bangun kagak bakal. Ya lah umur 60 tahun lagi tuan kagak bakal bangun, anunya mah kagak ngaruh, itu pemitos doang. Tapi itu menyampaikannya gimana juga? Pada orang tersebut bagaimana menyampaikannya? Di briefing. Ya, kalau udah nyampein makan lepas tanggung jawab. Kalau udah nyampein dia ngambil juga urusannya masing-masing. Kita punya kewajiban ngingetin agar apa, jangan sampai ibadah bukan pahala yang dapat tapi dosa. Enggak seberapa tuh dia makan torpedonya, tapi dia makan jadi daging, jadi darah, jadi dosa dia. Kenapa? Dari makanan yang haram karena bukan punya dia. Makanya yang korban kambing sunnah tuh Pak Ali, nanti minta hatinya, boleh. Sunnah itu saya minta sama Pak Lite, saya minta hatinya, ya, hati kambing itu minta, sunnah itu. Jadi haruslah diperbaiki. Kalau nggak tahu nanya. Intinya kita punya kewajiban ngasih tahu panitia. Perkara dalam pos-posannya dia menyimpang dari apa jalur dari itu bukan kewajiban kita, tanggung jawab saja. Tapi yang utama, yuk sama-sama pasang niat yang kuat, ya kan, pasang ikhtiar yang mantap, ya luruskan niat, minta Allah kasih rezeki untuk mewujudkan kita bisa berumur, ya. Tapi saya anjurkan sih kalau bisa yang isinya tidak ngaji, ya kan, buka tabungan kurban. Siapa yang megang, siapa silakan, yang amanah, ya kan. Ya aku setahun ini belum bisa, tidak apa-apa. 2 tahun yang kedua, tahun kedua nggak dapat, yang ketiga pasti dapat.
Artinya apa? Artinya kita nunggu bisa 3 tahun. Kita haji aja nunggu 25 tahun dan kita berani nunggu ya masa 3 tahun 24 tahun. Terutama untuk anak-anak kita yang sudah bekerja, sampaikan biar barokah, you punya rezeki, ya kan, korbanlah agar semakin berkah rezeki yang kau dapat. Ya, kita ada pertanyaan. Oh, Ustaz gini, misal gini ada seorang nih, kira-kira tahun depan kita bisa kurbanin adik saya enggak nih gitu ya? Korbanin Adik saya enggak tahun depan nih misalnya. Jadi dia bicara sama istrinya, kira-kira tahun depan bisa kurbanin adik saya enggak nih gitu. Ternyata pas sebelum ini udah almarhum nih yang ngomong. Itu termasuk ini enggak? Apa namanya, kurban wajib? itu yang ngomong siapa? Si almarhum, bukan yang adiknya. Almarhum. Almarhum Tahun besok bisa nggak ngorbanin adik saya ngomongnya sama siapa? sama istrinya? Oh iya, ya intinya kan kalau bisa, ini intinya dia punya niat itu. Apa itu termasuk niat? Apa cuman baru mau gitu ya? Ya kalau cuman insya Allah, kalau Kira-kira tahun ya, depan bisa nggak? insya Allah kalau sepanjang umur tahun besok, ya kan saya mengorbanin adik saya. Ya, sebelumnya meninggal, ya kan, punya niat pengen mengorbanin. Kalau ada rezeki, ya kan, saya mau mengorbanin adik saya kalau panjang umur. Tapi kalau bahasanya, kalau ada rezeki berarti dia jatuhnya nggak wajib. Tapi kalau begini, tahun besok saya mau ngorbanin adik saya, tahun besok saya mau beliin kambing adik saya untuk korban saya, itu jatuhnya janji. Kalau ini kata-katanya bisa nggak tahun depan saya ngorbanin adik saya? Oh, Gitu. karena ya enggak itu. Nggak jadi Enggak wajib ini ya, Pak? ya kan, ya. Kalau dia mau enggak apa-apa, ya kan. Tapi meninggal, ya kan. Niatnya ini udah pahala. Kan dia masih dalam kondisi mungkin dia kurang sehat. Nyampe enggak ya tahun besok saya masih ada pengen ngorbanin adik saya, gitu kan? Kan itu satu bentuk keinginan. Tapi kan itu bukan suatu nazar. Kenapa? Karena enggak dilafadzkan dengan bahasa nazar atau dengan lafaz tahun besok saya mau korban. Nah, untuk adik saya itu jatuhnya janji. Tapi sampai kayak tahun besok saya mengorbanin. Nah, berarti kan itu berhubungan dengan usia, kan mana tahu ya begitu. Jadi tidak menjadi kewajiban kalau begitu untuk almarhum keluarganya. Ya, yang lain. Pertanyaan Ustaz tadi mengenai kurban nggak boleh menjual, Ustaz. Kan di sini kita panitia itu termasuk kurban. Ini dijual gimana, Ustaz? Gimana? Kan kurban itu nggak boleh menjual daging kurban, Ustaz ya. Daging kurban kan itu. Nah di sini kan kita panitia Termasuk Korban. terus menjual itu gimana, Ustaz? Ya kalau itu jatuhnya kita dapat dari panitia, kita mampu kan jatuhnya. Kalau orang mampu nggak boleh jual, makan aja. Ali panitia dapat dari musola misalnya dia, yang dapat dari musola nggak boleh jual sama Ali, karena jatuhnya Ali mampu. Nggak, maksudnya kita panitia jual kulitnya gitu. kulitnya. Jadi Oh. punya Pak Andi dijual gitu ya. Kalau panitia nggak apa-apa. Kebetulan Pak Andi panitia gitu maksudnya. Iya, artinya kalau udah diserahkan panitia, kalau kita mah yang korban udah lepas tangan. Ya, yang nggak boleh kita ngadakan ijab kabul sama orang lain, gitu loh. Sebelum disembelih ataupun sesembelih, yang nggak boleh ngejual si pengorban. Kalau panitia mah jual kulitnya boleh, gitu maksudnya. Jadi kan saya panitia juga, korban juga ngejual, bukan di situ. Kalau kita mau korban udah lepas sudah, ya karena itu udah serahkan panitia. Yang dalam hadis itu tidak boleh, karena ada hadis lain, man ba'a syai'an min udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual sesuatu dari binatang kurbannya, jadi baik pada depan. Jadi mau kulitnya kek, mau dagingnya kek, pokoknya apa yang tidak boleh dijual, fala udhiyatalah, maka enggak sah kurbannya.
gitu. Jadi kalau Pak yang nggak boleh si pengurban, ya panitia boleh ya jual. Paling kadang kalau lagi ajak nggak seberapa sih, kadang kami namanya cuma 10.000 ya, nggak ada artinya ya. Orang kalau kulit kambing nggak ada yang mau, kadang-kadang dikasih nggak ada yang mau. Iya tuh apa ya? Ada orang udah kulit sapi di potong-potong kecil, ya biar dibagi-bagi campur, ya ngapain? Nggak ada manfaatnya. Dipotong aja itu taruhin di kantong plastik, ngapain? Kagak ada manfaatnya. Ya ada manfaat tuh ya kalau dia buat tas, ya kan dompet, segala macam. Lalu potong-potong kan mubazir. Siapa yang mau makan kulit sapi? Kecuali amat suka kerupuk sapi yang kerupuk kulit, emang dia bisa ngolahnya. Dikasih mah ada ya untuk gosok cincin dong. Begitu. Apa? Ketika kurban itu jadi wajib kan karena dia ada nazar. Nah, ketika nazar jadi kurban itu setelah nazar terkabul akan menunggu kurban. Kan kalau anak saya lulus di universitas negeri, saya mau berkorban. Ngomongnya sebelum korban. Ya, misalnya ngomongnya April. Kan udah ada Juli. Ya kan, Juli kan? Kan dia belum masuk Idul Adha. Lulus. Berarti ketika di Idul Adha dia wajib korban. Ngomongnya habis Idul Adha. Ya. Emang pumanya habis Idul Adha, Agustus bisa gitu ya. Lulus ya tahun besok. Korbannya tahun besok. Lah kalau Agustus kok enggak ada korbannya, udah lewat. Iya begitu. Ngomongnya sebelum korban, ketika Idul Adha ya dia tunaikan kewajibannya, nazarnya karena lulus. Tapi di pengumumannya bulan Agustus 16. Pas udah lewat Idul Adha, lulus emang tahun besok dia video aja begitu. Gitu kan? Ya. Nah, Kalau gitu. misalkan takutnya nggak ada umur kita itu amanah kita sampai lagi ke anak atau gimana? Oh iya, kan biasa ngomong istri mah. Papa nazar nih kalau Mbak bisa lulus di luar negeri, Papa mau korban, kan istrinya tahu, ya kan? Meninggal, istrinya punya kewajiban, ya melaksanakan amanah suaminya gitu, untuk mengorbankan satu kambing karena pas dikaitkan dengan kelulusan putrinya di universitas. Kalau istri saya melahirkan dengan selamat, anak saya sempurna, saya untuk korban, ngomongnya sebelum Idul Adha, maka masuk Idul Adha menjadi wajib, ikan lahirnya sebelum Idul Adha, lahirnya habis Idul Adha, ikan berarti tahun depan begitu. Ya. Kalau baca potong rambut, potong kuku kapan? Bagaimana Pak? Baca potong rambut, potong kuku. Ada hadis tidak boleh si pengorban memotong kuku rambut, itu hukumnya sunnah, bukan haram, sunnah. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 disunahkan nggak motong itu yang pengorban bapak kuku segala macam ya kan, sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu hukumnya sunnah. Ada ini nggak baca korbannya kan? baik, Nggak baca korbannya. nggak harus Nggak baca nggak ada kok. Itu kalau potong kubahnya nggak asal. Orang kadang-kadang makanya memahami hadis itu jangan kontekstual. Tidak boleh dengan memotong kuku rambut ya sebelum kurbannya. Itu kalau terjemahan tok itu salah dia. Kudu lihat syarahnya, penjelasan ulama hadis tentang hadis tersebut. Sunnah berarti kalau dilanggar makruh gitu lah. Gitu dilanggar makruh, tapi nggak ada hubungannya dengan nggak asanya korban. Enggak, masa nggak asa korban karena gue buku lah, gue beli 4 juta kan korban ya potong rambut, hidup perku tanggung deh korbannya. Iya kesian banget ya kan, kalau kamu dibeli merokok ya disebut lagi ya
Begitu ya. Bulan hari Jumat besok masih kajian kurban dengan permasalahannya. Ya. Makasih ya. Karena saya mau ada acara di Jakarta. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sama, ya kan? Kita itu dua ada lagi. Ya, kita pilih domba karena domba satu untuk berat itu kalau domba ada. Domba itu ya lumayan lah, dagingnya lebih enak. Kalau biasa, kalau enggak Karena saya sih banyak keras. ya, tidak ada.